Halo semuanya, selamat datang di edisi Edukasi Vokasi. Masih bersama dengan Doni, dan kali ini kita juga bersama dengan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Yang pertama ada Bapak Direktur Program Vokasi, Dr. Martadi MSN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Doni. Gimana Salam kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, berikutnya yang kedua juga ada Wakil Direktur 1 Vokasi, itu ada Bapak Dr. Warju SPD STMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa semua, baik. Kemudian yang hadir juga bersama dengan kita kali ini yang ketiga ada Wakil Direktur 2 Vokasi, Bapak Abdul Hafidz SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Doni. Semangat pagi. Semangat Salam pagi. Meskipun ini ditayangkan malam, sore, siang, tetap Semangat pagi ya. pagi. Luar biasa. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali berita tersebar di internet dan juga di seluruh Indonesia bahwa seluruh prodi vokasi di Indonesia didorong untuk upgrade dari D3 menjadi D4. Nah, bagaimana nih program vokasi UNESA sendiri? Apakah ada tanggapan mengenai berita tersebut? Mungkin dari Pak Martadi boleh menjawab. Begini Mas Doni dan para pemirsa yang saya hormati, tadi betul ya bahwa memang merujuk pada kebijakan Direktorat Dirjen Diksi bahwa skenario ke depan program-program Diploma 3 itu akan didorong menjadi program D4 atau sarjana terapan. Karena skema di Indonesia ke depan itu akan ada dua. Yang pertama ada D2 yang bagian menjadi fast track dengan SMK. Artinya nanti anak SMK 3 tahun, lalu kemudian 1,5 tahun dia sudah D2. Sebaliknya yang D4 itu nanti akan menjadi fast track dengan D5 terapan atau S2. Sehingga 4 tahun di D4 sarjana terapan, lalu nanti ditambah setahun atau maksimal setahun setengah, itu sudah lulusan setara dengan D5 atau S2. Sehingga D3 itu secara bertahap akan passing out. Nah, UNESA sudah melakukan itu. Sehingga sejak tahun 2019 kita sudah tidak menerima program D3, tetapi kita langsung menerima program D4. Dengan demikian, program D3 yang ada itu akan kita tunggu passing out, atau kalau teman-teman berminat, mereka bisa langsung transfer ke program D4. Oke, luar biasa. Jadi secara tidak langsung UNESA telah memfasilitasi hal tersebut ya? Betul. Langsung ya, begitu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini untuk Wakil Direktur 1 Vokasi, Bapak Dr. Warju SPD STMT ya. Mengenai program vokasi UNESA itu ditetapkan menjadi pendamping SMK seperti telah disampaikan oleh Bapak Martadi tadi, serta program sertifikasi kompetensi dan juga profesi. Nah, itu bagaimana tanggapannya Bapak? Alhamdulillah Mas Doni, tahun kemarin program vokasi UNESA ditetapkan oleh Dirjen Diksi ya sebagai pendamping program SMK Pusat Unggulan atau SMKPK. Nah, SMKPK sendiri itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK dalam rangka keterserapan lulusan di dunia industri dan dunia kerja. Nah, ada 8 program plus I yang dicanangkan oleh Pak Dirjen Diksi kita. Yang pertama itu adalah penguatan kurikulum yang sinkron ya, atau penyelarasan dengan IDUKA. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis Project Based Learning Model. Kemudian yang ketiga adalah sertifikasi dan pelatihan kompetensi bagi guru dan siswa SMK. Kemudian yang keempat adalah guru dari industri yang mengajar di SMK. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran teaching factory atau penguatan teaching factory yang berada di SMK. Kemudian ada program yang namanya riset terapan bekerjasama dengan industri dan perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan produk unggulan SMK. Nah, ditambah lagi dengan program yang terakhir yaitu I, itu adalah suplemen atau program tambahan seperti program beasiswa dari industri, kemudian ada program pemberian bantuan sarana prasarana dari IDUKA kepada SMK gitu. Pada intinya adalah bagaimana SMK-SMK kita itu didorong untuk menghasilkan produk-produk unggulan atau jasa unggulan yang bisa menjadi branding mereka, yang bisa dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah yang lain gitu. Oke, luar biasa. Baiklah, kemudian berikutnya di sini saya izin bertanya ya kepada Bapak Abdul Hafidz selaku Wakil Direktur 2 Vokasi. Apa saja nih yang telah disiapkan oleh Vokasi UNESA khususnya untuk menghadapi isu-isu terkait vokasi tersebut? Oke, terima kasih Mas Doni. Teman-teman pemirsa, bahwa program vokasi ini adalah program yang baru. Berdiri tahun 2021 sampai saat ini adalah sudah 1 tahun.
bahwa proses dari 1 tahun itu dan terkait dengan rencana pengembangan yang kita susun sampai tahun 2024, yang pertama adalah memperbanyak, nanti mimpi kita adalah memperbanyak laboratorium teaching factory. Sementara ini kita masih research sharing dengan beberapa fakultas terkait dengan praktek teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah tahun ini sudah ada kayak semacam pameran ya, ruang pameran untuk tata busana ya, dengan produk unggulannya adalah batik Semanggi dan batik Tanah Unesa. Sudah ada di depan, kemudian nanti ke depan itu kita akan mungkin tahun ini juga terkait dengan jurusan atau prodi Buga, kemudian nanti olahraga, itu nanti kita sinergikan. Artinya teman-teman akan kita kumpulkan bagaimana mengemas beberapa prodi itu untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sana ada olahraganya, di sana ada kreasi makanan sehatnya, kemudian ada kreasi batiknya, kemudian mungkin nanti ada pembuatan kaos-kaos ataupun dari prodi desgraf. Itu nanti kita satukan menjadi produk unggulan atau teaching factory unggulan dari program vokasi di tahun 2022 ini. Oke, luar biasa. Baik, Ya, sudah mungkin dijawab. saya bisa tambahin boleh, silakan. melengkapi dari Mas Wadir tadi, itu luar biasa. Selain sarana dan sebagainya, tentu karena kita baru, kita juga akan melakukan branding. Ya. Kita akan lebih mengenalkan lagi tentang apa program vokasi UNESA. Dengan demikian, adik-adik kita yang ada di SMA, ada di SMK, itu menjadi lebih tahu tentang program vokasi UNESA, dan pada akhirnya mereka menjadi berminat untuk masuk ke program vokasi UNESA. Satu lagi, karena tadi sarana sudah kita penuhi, branding sudah kita lakukan, yang tidak kalah penting, teman-teman di program vokasi ini sedang kita dorong untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Jadi teman-teman dosen di melalui programnya Pak Wadir 2 dan Pak Wadir 1 ini banyak didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi hampir pasti semua dosen di program vokasi pasti punya sertifikasi kompetensi. Apa cukup? Tidak. Kita juga meminta para praktisi untuk mengajar di program vokasi. Sehingga dalam 1 semester atau minimal setahun itu setiap prodi minimal harus ada 2 dosen edukat atau dosen tamu yang mengajar di program vokasi, sehingga mahasiswa kita memiliki perspektif yang lengkap dari sisi keilmuan akademik, dari sisi praktisi, maka itu harapannya akan meningkatkan kualitas lulusan kita sehingga menjadi lebih siap bekerja. Baik, wah, luar biasa sekali ya untuk segmen pertama kita kali ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk berbagai macam pertanyaan lainnya mengenai vokasi di segmen berikutnya. Ya. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Rahmadani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum. Hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Baik, kembali lagi di edisi Edukasi Vokasi. Dan kali ini kita masih bersama dengan Direktur Program Vokasi dan juga bersama dengan Wakil Direktur 1 dan juga Wakil Direktur 2. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk kali ini saya ingin bertanya dengan Pak Martadi secara langsung nih ya. Apa sih membedakan sarjana dengan sarjana terapan? Ya, jadi memang kan selama ini masih banyak persepsi ya yang berbeda, seolah-olah sarjana terapan atau diploma itu tidak setara dengan sarjana akademik ya. Sesungguhnya dari sisi kualifikasi itu sama, D4
atau sarjana terapan dengan S1 itu sama. Mereka disebut sarjana, maka kualifikasi dalam KKNI-nya masuk kualifikasi 6. Gitu ya. Jadi tidak perlu risau adik-adik kalau misalnya saya masuk D4 sarjana terapan, wah nggak bergelar. Enggak, sama juga ada gelarnya ya, sarjana terapan. Nah, yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah dari sisi konten yang dipelajari. Yang di D4 atau sarjana terapan lebih menekankan kepada aspek praktiknya. Itu bisa mencapai 60-70%. Sementara aspek akademiknya itu antara 40 atau 30%. Kalau di S1, di akademik, yang akademik itu 70%, ya, kemudian praktiknya yang 30%. Jadi komposisi penekanan pada saat perkuliahan. Lalu apa yang membedakan yang kedua? Kalau di sarjana terapan, dosen itu rata-rata juga praktisi. Sehingga adik-adik lebih mendapatkan perspektif yang komplit. Bukan hanya teori, tetapi praktikumnya. Bahkan yang mengajar di vokasi, di D4 itu, nanti ada manajer, ada para direktur, ada para praktisi. Dengan demikian mereka punya perspektif yang lebih komprehensif, sehingga tatkala dia lulus, dia nanti bisa langsung siap untuk bekerja. Satu lagi yang terpenting, yang membedakan antara program sarjana terapan dengan sarjana akademik adalah kalau di D4 begitu dia akan lulus, dia harus mengikuti sertifikasi kompetensi. Jadi selain dia memiliki ijazah, dia punya sertifikat kompetensi, dan inilah justru yang menjadi nilai tambah tatkala nanti mereka bekerja, karena perusahaan akan memilih mereka yang punya ijazah dan punya sertifikat kompetensi. Jadi kalau hari ini adik-adik ingin berkarir, ingin lebih cepat bekerja, program vokasi atau diploma menjadi sebuah pilihan utama. Oke, baik, luar biasa. Kemudian berikutnya di sini yang perlu ditekankan adalah nilai prakteknya ya, aspek prakteknya. Pasti ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa adalah kapan bisa terjun ke dunia industri ataupun dunia pemerintahan di sini, di industri pemerintahan. Kapan untuk itu? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Parju selaku Wakil Direktur 2. Jadi begini Mas Doni dan pemirsa, di vokasi sendiri kurikulum kami sudah diselaraskan ya atau disinkronisasikan dengan kebutuhan di Duka. Di vokasi ini untuk program magang kita jadwalkan di semester 6. Kebetulan sekarang yang angkatan 2019 sekarang berada di semester 6, berarti sekarang ini semua mahasiswa angkatan 2019 sedang menempuh magang atau praktek industri. Nah, ada dua program yang dilakukan. Yang pertama, mahasiswa kita bisa memprogram MBKM, namanya adalah MSID, magang dan studi independen sertifikat, itu setara dengan 12 SKS di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Dan alhamdulillah kabar terbaik, mahasiswa vokasi kita banyak yang sudah lolos di program MSID Batch 1 ya pada tahun 2022 ini. Yang kedua, bagi mahasiswa kami yang tidak lolos di program MBKM MSID programnya, nanti bisa mengikuti yang namanya magang reguler. Nah, magang reguler itu para kaprodi kita di vokasi sudah bermitra dengan para pimpinan perusahaan dan mereka bisa melakukan magang mandiri selama minimal 6 bulan di Iduka begitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, sudah terjawab ya. Nah, kemudian apa saja nih prospek pekerjaan bagi para lulusan vokasi? Mungkin boleh dibantu dijawab oleh Pak Abdul Hafiz. Oke, terima kasih pemirsa dan Mas Guntur. Untuk prospek terkait dengan pekerjaan mahasiswa vokasi, sebenarnya kalau dari Pak Dir tadi, bahwa kita itu memiliki dalam tanda kutip itu nilai plus sebenarnya dibanding X1. Bayangkan saja ketika mata kuliah kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ditunjang lagi ada sertifikat pendamping ijazah atau namanya sertifikat kompetensi tadi. Artinya ketika lulus mahasiswa, contoh saja di vokasi ini kan ada D4 kepelatihan olahraga. Ya, D4 kepelatihan olahraga itu salah satu tujuannya adalah untuk mencetak pelatih profesional. Artinya mahasiswa D4 kepelatihan olahraga itu sebelum lulus atau nanti ke depan itu sudah memiliki sertifikat lisensi istilahnya ya di bidang keolahragaan yang standar minimal nasional atau bahkan ada beberapa kemarin yang sudah internasional. Artinya adik-adik mahasiswa jangan khawatir nanti kalau di program vokasi itu ketika sudah lulus itu kemungkinan tidak mencari kerja, justru pekerjaan yang akan mencari mereka.
perusahaan, di gym apapun akan mencari mereka karena mereka sudah punya SIM-nya istilahnya. Kalau istilahnya kita mengendarai mobil, sepeda motor, ketika sudah ada SIM itu akan aman. Jadi jangan khawatir, ya prospek pekerjaan itu lebih luas di program vokasi. Ya. Oke, baik, luar biasa. Mas Doni, Ya. nambahin ya. Baik, Jadi, singkat saja boleh, tadi silakan. sudah luar biasa. Jadi pekerjaannya terbuka lebar. Tapi ada satu yang kemarin saya dengar dari adik-adik SMA, nanti kalau masuk vokasi itu nggak bisa jadi PNS. Oh, iya. Itu salah, Iya. ya salah. Jadi vokasi itu tidak selalu harus bekerja di perusahaan. Mereka juga bisa masuk di instansi, ya di pemerintahan dan sebagainya. Karena apa? Levelnya sama dengan S1, ya makanya disebut sarjana terapan. Dan gelarnya juga STR, hanya memang yang membedakan pada aspek skill yang dimiliki. Ini penting ya, sehingga adik-adik tidak perlu ragu, kemudian tidak perlu takut kalau nanti masuk vokasi atau sarjana terapan, wah saya nggak bisa masuk pegawai negeri ini kan, ini salah ya. Saya kira adik-adik tidak perlu ya takut dan ragu tentang itu. Oke, baik, luar biasa. Langsung saja kita akan menuju ke closing statement ini ya Bapak-Bapak ya. Mungkin boleh memberikan closing statement dari Pak Direktur Program Vokasi, Pak Dr. Martadi. Ya, jadi program vokasi adalah program strategis untuk menggerakkan negeri. Untuk itu, adik-adik sekalian, mari kita berkontribusi untuk bangsa ini melalui program vokasi. Kuatkan tekad, yakinkan bahwa Anda bisa berkarir dengan lebih baik dengan bergabung di program vokasi UNESA. Saya tunggu, ya. Adik-adik sekalian menjadi keluarga besar program vokasi UNESA. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih telah hadir hari ini di edisi Edukasi Vokasi. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Direktur Program Vokasi, Bapak Dr. Martadi MSN. Kemudian juga ada Wakil Direktur 1 Vokasi, Bapak Dr. Waju SPD STMT. Dan kemudian juga hadir bersama dengan kita Wakil Direktur 2 Vokasi, Bapak Abdul Hafiz SPD MPD. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Salam Sampai sehat jumpa untuk lagi. semua. Baik, sampai jumpa kembali lagi di edisi Vokasi berikutnya. Tetap di edisi Edukasi Vokasi. Harusnya ya. Vokasi berarti KJTV.